Kapan ya Taylor Swift datang lagi ke Indonesia dan bisa lebih dari 2 hari? Disalip Singapura terus sih. Mungkin kalian yang nonton ini punya pertanyaan yang sama dengan gue. Kenapa artis-artis mancanegara lebih sering konser di Singapura? Bahkan bisa beberapa hari loh dibandingin sama Indonesia. Padahal Indonesia secara pasar harusnya lebih besar karena penduduknya lebih banyak dari Singapura. Ternyata Presiden Jokowi juga punya pemikiran yang sama dengan kita. Pak Jokowi juga pengen artis-artis kenamaan mancanegara bisa lebih sering konser di Indonesia. Dan Pak Jokowi juga udah nemuin alasan kenapa Indonesia kayak ngerasain musim kemarau dalam penyelenggaraan event-event internasional. Presiden Jokowi menyebutkan secara blak-blakan kalau ruwetnya perizinan event yang harus ditempuh penyelenggara di Indonesia jadi alasan kenapa kita ketinggalan jauh dari Singapura. Presiden Jokowi melihat contoh konser Taylor Swift di Singapura yang bisa digelar hingga 6 hari berturut-turut. Pak Jokowi bilang kalau mungkin aja separuh orang yang nonton Taylor Swift di Singapura kemarin itu orang Indonesia. Pak Presiden juga bilang kalau negara jadi kehilangan pemasukan dari warga Indonesia yang membeli tiket konser, membayar akomodasi, sampai makan juga transportasi di Singapura. Pak Jokowi juga menyinggung soal grup Coldplay yang konser di Singapura selama lebih dari 6 hari. Sedangkan di Indonesia hanya 1 hari. Jokowi akhirnya melihat kenapa Singapura kok segampang itu menggelar acara-acara internasional. Nah, menurut Pak Jokowi, cepatnya otoritas setempat untuk melayani perizinan menjadi alasan utama kenapa Singapura selalu menjadi destinasi utama event internasional di Asia Tenggara. Pak Jokowi akhirnya tidak tinggal diam dan langsung turun tangan untuk mengatasi paceklik event internasional di Indonesia, yaitu secara resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan event di Indonesia. Acara peluncuran tersebut diselenggarakan di Jakarta pada Senin 24 Juni kemarin. Presiden Jokowi menjelaskan kalau dengan adanya digitalisasi sistem perizinan dan penyelenggaraan event yang terintegrasi atau online single submission, maka diharapkan pengurusan izin bagi penyelenggara acara bisa lebih mudah lagi ke depannya. Dengan adanya digitalisasi ini, Presiden Jokowi berharap lebih banyak artis, musisi maupun event internasional mau datang ke Jakarta karena perizinan yang sudah jauh lebih mudah. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti MotoGP yang meskipun memberikan keuntungan besar buat Indonesia, namun perizinannya luar biasa rumit. Peluncuran digitalisasi layanan perizinan event ini dinilai baik oleh pakar strategi pariwisata nasional, Taufan Rahmadi. Taufan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan industri event di Indonesia. Salah satu benefitnya adalah masuknya investasi asing dan domestik. Taufan melihat dengan perizinan yang cepat dan mudah, otomatis memudahkan penyelenggara acara mendapatkan izin event secara lebih cepat dan lebih transparan. Nah, investor akan makin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan bisa meningkatkan pendapatan negara. Peluncuran digitalisasi pelayanan perizinan event ini juga mendapatkan apresiasi dari pihak promotor musik di Indonesia. Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI, Dino Hamid, mengapresiasi inisiatif Presiden Jokowi yang meluncurkan digitalisasi pelayanan perizinan event ini. Dino menyatakan bahwa inisiatif Presiden Jokowi ini memudahkan mereka untuk membuat event maupun konser juga festival musik di Indonesia. Nah, selain Dino, artis Desta Mahendra juga berterima kasih kepada pemerintah juga Presiden Jokowi. Dia berharap bahwa kedepannya proses izin acara bisa semakin cepat. Gue pribadi jujur seneng sih guys dengan inisiatif Presiden Jokowi. Selain karena gue pengen nonton konser artis kesayangan gue di Indonesia. Menurut gue kalau perizinan event internasional dipermudah dan makin banyak event internasional mampir di Indonesia, maka hal tersebut bakal punya banyak benefit yang positif buat negara kita. Setidaknya nih ya, ada 3 poin positif dari digitalisasi perizinan event yang diinisiasi Presiden Jokowi ini. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional.
Seperti yang udah dikeluhkan Pak Jokowi tadi, proses perizinan manual seringkali memakan waktu dan sumber daya yang banyak. Dengan beralih ke sistem digital, proses ini dapat dipermudah dan juga dipercepat. Platform online memungkinkan penyelenggara event untuk mengajukan dokumen dan mendapatkan persetujuan perizinan dengan lebih cepat dari proses manual. Dengan sistem online, data dapat disimpan dengan lebih aman dan lebih mudah diakses kapan aja, sehingga dapat memudahkan baik dari pihak penyelenggara maupun pemerintah. Nah, yang kedua, perizinan bisa dilakukan secara lebih transparan. Digitalisasi perizinan gak hanya mempercepat proses pengurusan izin, tapi juga meningkatkan transparansi. Dengan sistem yang terpusat, pemerintah juga masyarakat umum dapat lebih mudah memantau proses perizinan. Hal ini membantu mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi dalam proses manual. Sistem ini nantinya menurut gua menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif, di mana masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada dan memberikan masukan atau laporan bila terjadi penyimpangan. Nah, yang ketiga, digitalisasi ini akan mendukung penuh perkembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di Indonesia pastinya akan jadi pihak yang paling diuntungkan dengan digitalisasi perizinan event ini. Dengan mempermudah proses perizinan, banyak pelaku kreatif dapat menyelenggarakan acara secara baik dan berpotensi meningkatkan pendapatan bagi seniman lokal, pengusaha, dan pekerja kreatif lainnya, bahkan UMKM yang terlibat dalam penyelenggaraan event. Selain itu nih ya, kemudahan dalam mengurus perizinan juga dapat menarik minat investor asing dan pelaku industri kreatif global untuk berkolaborasi dan berinvestasi di Indonesia. Ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kreatif lokal dan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi kelas dunia untuk event-event internasional. Nah, pasti kita semua seneng dong dengan digitalisasi perizinan yang satu ini, yang banyak banget untungnya. Digitalisasi ini bisa jadi kunci penting untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia jadi lebih cepat dan lebih tinggi lagi. Kalau dipikir-pikir nih ya, di sisa masa jabatan Pak Jokowi masih sempat mikirin hal-hal seperti ini yang bisa berdampak positif untuk Indonesia di masa depan. Nah, jadi gimana menurut kalian? Udah siap ketemu artis luar negeri favorit kamu di Indonesia? Coba komen di bawah ya.